dua cowok, dua cewek. Pokoknya kehidupannya itu sempurna, perfect gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Lydia Moana. Nah, seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, kali ini kira-kira ceritanya siapa yang aku angkat di YouTube channel aku? Apakah ada salah satu di antara kalian? Oke, simak ceritanya. Nah, ada pasangan Pak Sutri ya. Keduanya sama-sama bekerja di bidang pemerintahan ya, di pemerintahan lah. Nah, keduanya ini pasangan Pak Sutri muda yang hidupnya sangat bahagia, sangat harmonis, bahagia banget, berkecukupan ya, sangat berkecukupan. Malahan dia sudah punya rumah, mobil, motor, dan juga sudah punya 4 anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, 2 cowok, 2 cewek. Pokoknya kehidupannya itu sempurna, perfect gitu. Tapi ternyata di balik itu ada sebuah kenyataan pahit yang harus ditelan mentah-mentah oleh seorang istrinya. Oke, nah di sini kalian udah bisa tebak ya, kira-kira ada masalah apa di rumah tangga mereka. Semua sudah dapat ekonomi bagus, kemudian rezeki bagus, rumah semua harta sudah ada, kebahagiaan anak-anak lengkap, ada 4 cowok, 2 cewek, 2 lengkap banget. Tapi ternyata ada pihak ketiga, orang ketiga yang mengganggu kebahagiaan mereka. Nah, cerita ini sangat mungkin cukup menginspirasi bagi para laki-laki dan bagi para perempuan yang mau dimadu. Nah, begini ceritanya. Oke, kalian simak sampai video ini selesai. Nah, si bapak ini dia ngajar nih, ceritanya dia seorang ngajar di salah satu SD yang ada di kabupaten gitu ya. Salah satu salah satu SMP yang ada di kabupaten. Kebetulan si bapak ini adalah seorang guru PJOK ya, seorang guru olahraga. Kalau sendiri guru olahraga kan santai banget ya kerjaannya, yang ngajar olahraga gitulah, santai banget. Nah, kebetulan di situ kemungkinan ada salah satu murid ceweknya yang sangat menarik perhatian dari guru ini, dari si bapak ini. Dia cantik mungkin, atau dia aktif, atau dia yang lain yang menawan sehingga membuat tertarik oleh si bapak ini, yaitu gurunya sendiri. Nah, suatu ketika ternyata si guru dan murid ini terjadilah suatu kedekatan nih, yang awalnya mungkin dari seorang guru dan murid, tapi lama-kelamaan di sini beda. Tapi seorang laki-laki dan perempuan, mereka makin lama makin dekat nih. Seorang guru yang usianya kurang lebih sekitar 40 tahunan dengan seorang murid SMP yang usianya masih belasan tahun. Cukup jauh memang usianya. Tapi yang namanya cinta itu buta, tidak memandang usia, hanya memandang warna, duit. Oke. Nah, di situ ternyata si guru dan murid ini menjalin hubungan terlarang ya, yang tidak diketahui oleh orang-orang lainnya di situ, para guru dan para siswa yang ada di situ. Karena mereka ini sering sembunyi-sembunyi ketemuannya, nggak tahu, apa mungkin di kamar mandi, apa mungkin di ruang kelas, atau mungkin di mana, di kantin dan lain sebagainya. Ya, orang menganggapnya ini adalah pertemuan guru dan murid, dan mereka cuma berdua. Kadang mereka mungkin rame-rame ya, jadi nggak terlalu samar bahwa ternyata ada percikan asmara di situ. Nah, suatu ketika ternyata nih kecolongan, ada seorang siswa yang menemui, maksudnya itu melihat, pernah memergokin gitu mereka berdua ini, si murid dan si pak guru ini, di dalam kelas hanya berdua dengan kondisi pintu terkunci, tertutup gitu. Ketika si siswa lain ini buka pintu, ternyata si guru ini begitu intens ngomongnya, itu begitu dekat. Untung nggak ada adegan-adegan 17 tahun ke atas di situ. Dari situlah siswa ini mulai ada kecurigaan, namun dia hanya diam saja karena dia takut ya, karena dia adalah gurunya. Nah, akhirnya seperti tidak terjadi apa-apa, mereka beraktivitas seperti biasanya layaknya seorang guru dan seorang murid. Ternyata
setiap hari itu terjadi pertemuan antara guru dan murid ini, entah sepulang sekolah ada atau yang lainnya nggak tahu ya. Nah, semakin lama dari hari ke hari, minggu ke hari, bulan ke bulan nih, bulan ke bulan ada kecurigaan dari para murid lainnya. Karena apa? Karena si siswi ini yang diduga dipacari oleh guru tadi itu kelihatan tingkah lakunya itu beda. Ketika dia ketemu dengan gurunya, guru PJOK ini, sebut saja Mr. A ya, Mr. A ini kayak yang interest banget, kayak yang happy banget, kayak yang malu-malu kucing. Pokoknya di situ ada gelagat lagi jadi cinta gitu. Nah, di situ terjadilah kecurigaan dari teman-temannya. Kemudian teman-temannya ini kompak, kepingin mergokin gitu loh ketika pada saat mereka bertemu berdua. Nah, di sini letaknya kebodohan si bapak ini yang nggak terlalu pinter menyimpan rahasia permainannya, cinta terlarangnya, akhirnya ketahuan oleh para siswa-siswi lainnya. Ketika si bapak ini ngajak ngobrol si siswi ini di dalam kelas hanya berdua dengan kondisi pintu tertutup. Nah, banyak siswi-siswi yang mergokin, lihat dari jendela, dari pintu, dari semak-semak, lubang-lubang yang ada di pintu atau jendela, dan mereka video diam-diam. Akhirnya siswi-siswa ini menunjukkan bukti tersebut kepada guru lainnya. Nah, disitulah akhirnya dipanggillah guru PJOK ini dan siswi tersebut oleh kepala sekolah untuk diminta penjelasan. Ada hubungan apa di antara guru dan siswi ini? Kan ada gelagat mencurigakan di situ yang tidak biasanya dilakukan oleh siswi dan guru PJOK. Apalagi ini cowok dan cewek, laki-laki dan perempuan ya. Ya, dibilang si perempuan ini, si siswi ini udah balik lah ya, usianya udah mulai remaja. Nah, disitulah akhirnya terjadilah tidak mengaku gitu dari pihak lakinya ini, si guru ini sama siswi ini. Jadi mereka hanya mengakui bahwa kita hanya ngobrol, kita hanya diskusi tentang pelajaran, ya, tentang pelajaran. Tapi siswa-siswi yang lainnya tuh benar-benar curiga. Kalau emang ngobrol itu nggak setiap hari dan nggak seintens itu juga, nggak harus berdua juga dan di dalam ruangan dengan kondisi pintu tertutup. Nah, banyak sekali argumen-argumen yang membuat kecurigaan itu semakin besar, ya, sehingga para guru pun menyadari bahwa kok terlalu banyak laporan nih dari para siswa dan siswi yang ada di sekolah itu. Akhirnya dipanggillah kembali si guru PJOK ini dengan si siswi tersebut. Tahu nggak, mereka mengungkapkan pengakuan seperti apa? Nah, di perlakuan di kejadian tersebut, kejadian kedua ini yang kepergok lagi, akhirnya mereka mengakui bahwa di antara mereka memang ada hubungan terlarang dan mereka mengakui bahwa mereka saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain. Akhirnya si guru ini memanggil orang tua si siswi itu. Ya, nah ini di kabupaten, di desa banget. Jadi ibaratnya kalau orang yang ada di desa itu dusun gitu ya, sangat desa banget, di bawahnya desa lagi dusun gitu ya. Kalau seorang siswi dapat guru itu wahnya luar biasa, bangganya luar biasa. Nggak peduli mungkin dia walaupun si guru ini sudah beristri, yang penting dapat guru itu udah luar biasa, udah pencapaian yang maksimal gitu loh, sesuatu yang patut dibanggakan, seolah-olah seperti itu. Akhirnya si orang tua dari siswi ini seperti seolah-olah tidak ada masalah gitu, ya udah nikahkan aja. Padahal tahu kondisinya si guru ini sudah berkeluarga. Sedangkan guru-guru yang lain yang ada di situ, terutama kepala sekolahnya, kebingungan. Ini gimana Pak Guru maksudnya? Kamu sudah berkeluarga, tapi di sisi lain kamu giniin siswi kamu. Akhirnya si guru itu mau bertanggung jawab. Aku akan nikahin siswi ini. Aku akan nikahin dia jadi istri keduaku. Akhirnya semuanya kebongkar, satu sekolah pun tahu bahwa si guru PJOK ini akan menikahi si muridnya ini, si siswi ini, sambil nunggu lulus sekolah. Akhirnya setahun berlalu, lulus sekolah,
Nah, ini istrinya belum tahu loh teman-teman. Setahun berlalu, ini udah viral di sekolahan, tapi istrinya belum tahu. Karena apa? Karena di sini tidak ada kedekatan antara istri dengan teman-teman si Bapak PJOK ini. Kalau mereka ada kedekatan, mereka kenal, pasti dari guru-guru ini udah menyampaikan. Tapi di sini seolah-olah istrinya si Bapak guru ini kayak yang judes gitu ya, kayak yang apa ya, ketus gitu loh. Jadi mungkin mereka juga males mau menyampaikan karena udah ngelihat mukanya udah judes duluan, udah males. Nah, akhirnya nggak tahu dari mana tiba-tiba si istrinya ini tahu dengan sendirinya. Ternyata si istri Siri ini mengirimkan foto pada saat dia sedang berdua, sedang bermesraan dengan suami Sirinya ini kepada istri pertamanya lewat chat ya, entah itu WhatsApp atau yang lain, yang pasti dia mengirimkan foto. Nah, disitulah terjadilah pertengkaran hebat antara suami dan istri sah tadi. Nah, kebetulan akhirnya di desanya nih, di tempat tinggal Bapak guru bersama istri sahnya ini jadi viral di situ, jadi rame, ketahuan bahwa di situ ada selentingan suara gitu ya. Si guru ini ternyata ada affair dengan muridnya, akhirnya harus dinikahkan siri. Nah, disitulah terjadi perlawanan dari si istri sah. Dia nggak mau menerima poligami, dia mau cerai. Nah, tapi di sini ternyata si istrinya ini mungkin mikir ya, aku anak 4, masih kecil-kecil, sedangkan gajinya mungkin nggak seberapa dibanding yang suaminya, kayak gitu kan. Tapi nggak tahu lagi ya, dia tuh mungkin masih honorer gitu ya si perempuannya, jadi nggak ada rasa percaya diri bahwa aku bisa nih berdiri di atas kakiku sendiri tanpa suami. Mungkin dia nggak mampu gitu kan, dia nggak bisa untuk angkat kaki dari situ. Akhirnya si istrinya ini pergi ke rumah orang tuanya, ke rumah orang tua dia. Di sana dia berdiam diri, dia mungkin menenangkan diri ya dari viralnya kejadian ini yang tadinya hanya di lingkungan sekolah, viralnya ternyata sekarang di lingkungan rumah dia, masyarakat di rumahnya dia itu udah pada tahu semua. Jadi viral di situ bahwa suaminya menikahi Siri, muridnya sendiri. Gimana nggak malu? Mau ditaruh di mana mukanya? Ini kita tuh seorang pegawai pemerintahan gitu loh ya, apalagi seorang pendidik seperti itu. Nah, kalau nggak salah di ceritanya itu si istri ini menghilangkan diri, pergi ke rumah orang tuanya kurang lebih 3 bulan. Jadi anak-anaknya memang terlantar di situ, ditelantarin. Jadi hanya bapaknya ya yang nunggu anaknya di situ. Kemudian mungkin si istri ini berpikir menenangkan diri, enaknya aku ngapain ya? Cerai atau bertahan demi anak. Mungkin dia juga konsultasi sama keluarganya, dan endingnya si istri ini ternyata mau bertahan demi anak. Dan dia tidak merestui pernikahan sah suami dengan muridnya tersebut. Jadi sampai sekarang, sampai sudah berjalan kurang lebih hampir 10 tahun pernikahan Sirinya ini dengan muridnya sendiri itu belum disahkan secara hukum. Hanya Siri yang di sini punya anak 4 dengan istri pertama, sedangkan di istri kedua yang dengan muridnya sendiri tadi, nikah Siri itu punya anak 3. Nikah Siri. Jadi nggak ada hak untuk mendapatkan warisan harta gono gini, dan itu adalah anak-anak nasab dari ibunya, anak dari ibu ya. Di kakaknya itu nggak ada nama ayah pastinya kalau nikah Siri ya. Jadi kehidupannya dibagi. Senin sampai Rebu dia bersama istri pertama dengan 4 anaknya yang sekarang sudah beranjak dewasa. Kemudian Kamis sampai Minggu dia bersama istri keduanya, istri Sirinya, dengan 3 anaknya. Enak banget ya jadi laki-laki ya, bisa dibagi-bagi gitu ya, sedangkan perempuan hanya menunggu dan menunggu. Kasihan banget. Nah, betapa bahagianya mungkin si lakinya ini ya. Tapi, nah istri Sirinya ini selalu dipenuhi kebutuhannya, walaupun dia nggak bisa masuk sekaka nih dengan suaminya, dia juga nggak bisa mendapatkan harta warisan atau gono gini, tapi dia selalu dipenuhin dari pendidikan, kebutuhan, makan dan lain sebagainya, selalu dipenuhin. Dan si suami ini berusaha untuk adil. Tapi sampai dengan 10 tahun pernikahan Sirinya ini,
istri pertama dengan istri kedua ini belum akur, teman-teman. Mereka masih belum bisa akur, mereka masih seolah-olah seperti bermusuhan. Tapi suaminya ini selalu bersikap berusaha untuk adil. Minggu pertama di sini, kemudian di hari keempat, dan selanjutnya di istri kedua. Seperti itu. Dan anak-anaknya pun sepertinya belum saling mengenal antara istri pertama dengan istri kedua. Ini anak-anaknya nggak akur. Ya, jadi endingnya mungkin mereka tetap bahagia ya dengan kondisi masing-masingnya. Udah yang istri pertama ini udah 10 tahun pernikahan sirinya ya, mungkin udah cuek lah, yang penting aku dipenuhin kebutuhannya gitu ya. Anak-anak juga bisa mengenyam pendidikan, mengenyam haknya dengan baik, mungkin seperti itu ya. Gak tahu kalau si istri sirinya ini apa, bagaimana perasaannya, tapi dia mau nggak mau tetap harus ngalah karena dia kan ibaratnya pelakor. Nah, si suami ini yang masih bahagia, mungkin ya, dia punya 7 keturunan, 7 anak dengan 2 istri yang dibagi. I don't know. Nah, menurut kalian gimana pernikahan seperti ini? Yang dibahagiakan siapa? Yang sangat bahagia siapa posisinya di sini? Yuk, komen di kolom komentar ya. Kalau kalian punya cerita yang lebih seru, boleh email di eviledia@gmail.com eviledia@gmail.com. Aku tunggu cerita seru kalian. Oke, sampai di sini dulu cerita aku kali ini. Sampai jumpa di next kisah nyata rumah tangga berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.